Saya orang Bali. Orang Bali. BA, Bali asli. Yaman banyak yang namanya ketut. Dan untuk apa? Ajaran mudik nggak ada dalam Islam. Takbiran landasan agamanya tidak ada untuk keliling, tapi untuk Allahu Akbar Takbirnya. ada di dalam Islam, dan itu dilakukan di hati masing-masing. Jitok, bicara penting, penting bicara. Rajang Rauh Pak Haji. Nggih, matur suksema beli. Aduh Pak Haji Ketut Jamal nggih. Pak Haji mantan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Taler, Tegetan. Nggih. Kemudian Ketua Satkar Ulama, tokoh Pegayaman, Haji Ketut Jamal, Tegetan. Nah niki kok pakai ketut kayak orang Bali sapu nggih. Saya orang Bali. Orang Bali. BA, Bali asli. Balinis. Oh, Bali asli nggih. Bali asli BA. Nah, kenapa tiang menggunakan nama seperti itu? Ya memang leluhur kami sejak abad ke-16 itu ketika Pegayaman sebuah desa yang penuh dengan gayam, gatep, Oh, diletakkanlah di sana salah seorang orang Jawa yang dikirim oleh Raja Sultan Agung. nggih. Ditempatkan di Pegayaman. Lalu leluhur kami itu sangat menghormati kearifan lokal yang ada, sehingga identitas kebalian seperti urut anak itu tetap dipertahankan sedemikian rupa, sehingga anak pertama namanya Wayan, mesti ada Wayannya, baru nama Wayan Abdullah pokoknya gitu tuh. Kemudian yang kedua Nengah, yang ketiga Nyoman, dan yang keempat Ketut. Selesai sampai dengan Ketut, nggak lagi balik ke itu bedanya. Terus kalau kelima Ya Ketut terus, oh Ketut terus. mau kelima keenam kudu Sampai 10 ya Ketut terus. ketut gitu. terus. Ya. Oh berarti di Pegayaman banyak yang namanya ketut. Iya. Oh kenten. Betul. Jadi Oh bukan berarti dia anak keempat. Pegayaman itu pada umumnya karena dingin senang menjangkut gitu, sehingga banyak lahir anak-anak, jadi banyak ketut terus gitu. Kalau Pak Haji sendiri anak keberapa dadasnya? Tiang anak ke-6. Oh anak keenam. Nggih. Oh manggil kakak kalau yang itu beli ketut. Ya. Beli ketut. Memang harus seperti itu, mau beli gitu. Oh. Di sana itu kalau mencari seseorang itu, apalagi tokoh masyarakat, jangan langsung menyebut nama orangnya. Oh. Katakanlah nama seseorang Ketut Nggih. Jamal, mana rumahnya Pak Jamal? Nggak bisa kayak gitu, dianggap kurang ajar. Si ngerti adat gitu. Harus Bapak mau kemana? Dia mau cari Pak Ketut. Pak Ketut Sire, oh Ketut Jamal. Oke. Gitu bedanya itu. Keseniannya juga keseniannya khas juga. khas juga Rik ya. Jadi akulturasinya itu beli, Nggih. keseniannya itu nuansa Bali banget gitu. Di antaranya menggunakan udeng, bagi kami itu bukan sesuatu yang baru. Biasa, jadi burdah dan hadrah itu pakai udeng, pakai melancingan. Semua busananya itu busana Bali. Nggih. Lalu baru syairnya, ungkapan-ungkapannya itu berupa sholawat pada Nabi. Nuansa keagamaannya di ucapan dan bait-bait yang diucapkan. Umpamanya burdahnya baca sholawat, hadrahnya juga sholawat. Tapi melancingan, jadi sulit Melancingan. membedakan apakah salam, apakah Bali. Nah, kami kalau di Bali itu, di Pegayaman, menyebut Hindu itu nyame Bali, bukan nyame Hindu. Nyama Bali. Nyamu Bali gitu, nyamu Bali. Kita juga disebut nyamu Selam Bali, bukan Islam tapi Selam. Selam. Ya. Juga semeton kalau semeton di Tegalinggah, di Pancasari nih kan Itu asal usulnya Pegayaman, Gus. Pegayaman Sami. Sami Pegayaman, lalu namanya juga berkembang, lahannya tetap segitu aja, ekspansi ke tempat lain. Yang kentara sekali adalah ke Pancasari. Jadi di sana Pak Ketut, Pak Nyoman, Pak Wayan, woi, mekaburan di situ itu, liugati di itu, dan khas banget gitu. Sudah tidak bisa juga dibedakan dengan nyamu Bali yang di situ itu, nyamu Hindu yang di situ, jadi satu aja mereka. Di Masjid Al-Falah yang ada pada saat ini di kanan jalan
Kalau kita mulih ke belele. Nah, Pak Tut makin mengelola atau mendirikan juga pesantren ring Meriling, Meriling. Kecamatan Kerambitan, Tabanan. Ini ke pesantren Bali tapi Namanya Bali Bina Insani Tolerance Boarding School. Nama Tolerance Boarding School diberikan oleh Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi. Karena 10 tahun yang lalu lah kurang lebih itu ada 96 negara berkunjung ke Meliling ke pesantren Bali Bina Insani atas rekomendasi Presiden Pak Jokowi. Untuk apa? Untuk melihat pelaksanaan toleransi beragama. Karena di pesantren kami 30% agama Hindu guru-gurunya. Oh, guru-gurunya. Guru-gurunya agama Hindu. 30%. Kemudian Tiang ngajarkan kitab namanya kitab Ta'alimul Muta'alim menggunakan bahasa Bali. Sehingga Ibu menelu, Pak Ketut kok bisa ngajarkan dengan bahasa Bali? Ya karena saya orang Bali, Ibu menelu tak gituin. Saya nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab, saya bisa bahasa Bali. Ya saya ajarkan dengan bahasa Bali tak gituin. Patut taler dosen nggih, Mang. Nggih, Tiang juga dosen ring Universitas Undiksa. Ring Undiksa. Undiksa Denpasar, di Fakultas Hukum. Yang didatengin oleh dekannya ke kantor Pengadilan Tinggi Agama Bali, minta untuk jadi dosen. Yang bilang kan banyak yang doktor-doktor, lawyer dan lain sebagainya. Kami memerlukan praktisi. Bapak selaku Ketua Pengadilan Tinggi juga selaku hakim, maka berpadulah antara teoritis sama praktis gitu. Makanya Tiang banyak diskusi mengajarkan bagaimana cara sidang dan lain sebagainya, yang itu kalau hanya akademisi tentu mungkin nggak didapatkan. Katakanlah contoh membuka persidangan berapa kali ketuk sih, ketika vonis berapa kali ketuk sih, kan ada ilmunya itu. Perkembangan toleransi kita di Bali. Jadi sebetulnya toleransi itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sebab tidak mungkinlah orang hanya diciptakan sebagai laki-laki saja, sebagai perempuan saja, yang mancung saja. Kan perlu juga yang pesek dan lain sebagainya. Memang Tuhan menciptakan hambanya itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dan Tiang juga pernah diajak ke Eropa justru karena mengedepankan pesantren toleransi. Jadi diberikan hadiah oleh pemerintah untuk ke Finlandia, penelitian tentang pendidikan. Finlandia itu kan negara yang paling maju bidang pendidikan, nomor wahid terus dia. Denmark juga menyusul di belakangnya, selalu nomor 1. Diberikan hadiah itu, dan pemerintah Republik Indonesia pernah memberikan Harmony Award kepada pemerintah Tabanan. Justru karena di Tabanan itu ada pesantren Bali Bina Insani, yaitu ketika kita menerima kunjungan 96 negara yang datang ke sana, dan bukan hanya negara Muslim, tapi Kamboja, Yunani, kemudian Siprus, kemudian Filipina, Timur Timur, dan kalau negara Arab semualah datang ke sana itu gitu. Tapi juga negara-negara yang mayoritas beragama lain. Nah, datang ke sana itu kami terima di situ itu karena memang direkomendir oleh Presiden, dipimpin oleh Bu Retno Marsudi selaku Menlu. Nah, gara-gara itulah Tabanan dapat Kabupaten Harmony Award dari pemerintah. Penghargaan yang sangat tinggi. Dan lalu toleransi ini kami kembangkan dalam kehidupan keseharian pondok pesantren. Kami juga ke Finlandia itu disuruh menceritakan hal itu. Saya pernah diundang juga ke Jepang, sesudah bom Bali juga disuruh menceritakan bagaimana sih esensi ajaran Islam, apakah mengajarkan terorisme dan lain sebagainya. Itu yang Tiang sampaikan ke universitas yang ada di situ itu. Jadi saya katakan bahwa toleransi adalah harga mati di dalam Islam. Karena memang Allah sengaja menciptakan
beda-beda suku dan bangsa, sehingga bisa saling menerima perbedaan. Kalau menerima persamaan kan nggak masalah, tapi seberapa besar jiwa besar kita untuk menerima perbedaan. Makanya janganlah mengedepankan perbedaan, kita kedepankan saja persamaan yang ada. Makanya Tiang pikir itu harus ada semacam buku panduan kita di Bali ini, katakanlah semacam fikih kalau dalam Islam itu. Fikih itu adalah buku panduan yang memuat apa sih sisi-sisi persamaan antara Hindu dan Islam. Apa sih sisi-sisi perbedaan antara Hindu dan Islam. Nah, untuk yang persamaan mari kita bersama-sama. Untuk yang perbedaan mari kita masing-masing. Nah, umpamanya sekarang kita 2 hari lagi untuk Hari Raya Nyepi, berbarengan dengan Hari Raya Idul Fitri, bahkan jatuh hari Jumat juga. Jumat bagi orang Islam juga hari raya itu. Hari raya sifatnya mingguan. Idul Fitri yang sifatnya tahunan. Tiang malah bersyukur banget adanya pertemuan antara 2 hari raya ini. Kan perlu pembuktian dong, jangan hanya konsep saja. Kalau konsep jelas, lakum dinukum waliyadin. Bagi Anda adalah agama Anda, bagi kami adalah agama kami. Tapi bagaimana pelaksanaan dalam kehidupan bermasyarakat? Nah, sering kan teori saja. Nah, sementara prakteknya, kalau teori semua ngajarin yang cakep-cakep gitu, nggak mungkin lah Allah itu mengajarkan, Tuhan itu mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Tapi dalam pelaksanaannya inilah manusia ini kata kuncinya gitu. The man behind the gun. Manusialah yang menentukan macam apa. Cuma dikasihkan saja pedoman-pedoman yang sifatnya umum. Katakanlah bagaimana kita berbicara yang positif. Bagaimana kita berpikir yang positif. Dalam Hindu, karena Tiang ada di tengah-tengah orang Hindu di Bali, ada pelajaran yang namanya Trikaya Parisuda. Berpikir positif, bertindak positif, dan berkata yang positif. Nah, Tuhan mengajarkan hal-hal baik, tidak ada diajarkan hal-hal yang buruk. Sehingga manakala terjadi keburukan, yaitu memang produk manusia itu sendiri. Katakanlah berbarengannya Nyepi dan Idul Fitri, lalu medsos begitu ramenya, ya orang yang nggak benar aja itu. Bali itu terutama Denpasar mulai agak lenggang gitu kan, karena semeton-semeton Jawi sampun mulai mudik gitu, mulai lenggang. Nah jadi mungkin kalau istidian di rumah udah agak sulit nih nyari dagang. Bali itu emang ternyata ketergantungan sekali sama orang di luar. Saling ketergantungan. Nah, iya. Nah, makin tapi wenten pesan-pesan untuk semeton yang mudik yang akan berlebaran gitu. Yang pertama adalah pola pikir kita. Pola pikir kita, jadi harus kita melakukan sesuatu yang bisa menangkap secara positif dan mengeluarkannya juga secara positif. Sebab seluruh gerak-gerik kita berangkat dari pikiran. Kalau pikiran kita negatif, akan negatif semuanya. Kalau pikiran kita positif, akan positif semuanya. Apalagi melihat berhimpitannya bersamaan antara Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri. Kalau kita dalam persepsi yang negatif, aduh kacau kehidupan itu. Masa sih kita yang selam, katakanlah yang selam mengatakan masa sing dadi pesu, masa sing dadi nyetel TV, masa sing dadi ngabe sepeda motor. Nah, kalau pikirannya negatif, tapi ketika dia berpikir bahwa lakum dinukum waliyadin, maka itu tidak ada yang perbedaan dipakai sebagai persamaan, yang persamaan dibawa ke ranah perbedaan. Perbedaan, ya perbedaan dengan segala kekhasannya. Yang persamaan ya persamaan dengan segala khasnya. Kayak tiang makin ngangen udeng. Jadi bukan suatu yang baru bagi saya itu.
Di Pegayaman inilah pakaian ketika merayakan hari raya. Hari raya Muludan ya begini. Terutama upacara-upacara formalnya. Kayak burdah, kemudian hadrah, mereka pakaian ini, melancingan. Kecuali kalau ke masjid, ya baru mereka pakai baju koko, pakai peci. Tapi di masyarakat persis tidak bisa dibedakan tampilan nyame Bali, ya nyame Selam. Nggak bisa dibedain, sama dari segi busana dan lain sebagainya. Sehingga kami merasa aneh. Kami agak mengerti hukum, agak mengerti ajaran Islam. Lalu mereka itu punya pendekatan pikiran negatif semacam itu, apalagi bermedsos ria gitu. Padahal dalam Islam itu sangat dikendalikan untuk medsos. Sebab di dalam Islam itu ada ayat suci yang berbunyi Zohrol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Akan terjadi kehancuran gara-gara tangan kamu. Orang main HP kan tangan, mencet-mencet kayak gitu. Trump, Netanyahu menyerang Iran kan gara-gara mencet. Kalau nggak mencet tangannya, ya nggak bisa menelpon. Nah, begitu juga kita di masyarakat Bali ini, yang tidak mengerti mempersoalkan tentang kenapa kita harus di dalam. Kan toh yang nyepi itu orang Hindu. Kita kan Islam nggak perlu nyepi. Memang tidak bisa di sana dijadikan satu, bahwa Islam merayakan nyepi, Bali Hindu merayakan Idul Fitri, tidak bisa. Disitulah makna perbedaan dan harus berbeda, harus berbeda. Nah, ketika seseorang itu faham tentang agamanya, maka insya Allah tidak ada masalah. Justru yang paham setengah-setengah ini, dia mencari gitu di dalam Al-Quran, Al-Hadis, tidak ada. Katakanlah contoh, takbir keliling, ya nggak ada. Takbir keliling nggak ada. Di mana takbir itu? Di hati. Atau kalau mau keluar di masjid, disitulah di masjid, di musola tempat kita takbir. Lalu kenapa kok ada takbir keliling? Itu budaya. Kreasi, inovasi anak muda lah, terutama orang-orang yang itu. Nah, selama tidak bertentangan dengan hukum yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis, boleh. Tapi ada aturannya. Jangan mengganggu lalu lintas, jangan melahirkan bahaya dan lain sebagainya. Kemudian istilah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu ada tafsir-tafsir yang lebih menurut pemikiran Tiang yang lebih relevan. Bukan saja artinya itu berbeda tetapi tetap satu, tapi lebih kepada bersatu dalam keragaman. Jadi ada yang mengatakan bahwa kalau diartikan berbeda tetapi tetap satu, artinya kita mengedepankan perbedaan. Tapi kalau bersatu dalam keragaman, nah berarti persatuannya itu yang kita kedepankan dan kita mensyukuri keragaman itu. Nah, menurut Pak Haji, Pak Doktor, punapi pendapat itu? Jadi puniki Gus, namanya tafsir. Apakah tafsir itu? Tafsir adalah kreasi dan inovasi penafsir. Nah, tentunya kalau dia menafsirkan sesuatu beda sama Gus. Melihat HP ini, nah, pasti beda. Apa HP menurut saya dan apa HP menurut orang lain, menurut Gus gitu. Nah, itu karakteristik ilmu tafsir adalah menafsirkan berdasarkan pengetahuan yang dia miliki, berdasarkan knowledge yang dia miliki. Nah, kalau seorang penafsir itu ahli hukum, maka dia akan memilah-milah hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis untuk dilakukan kajian dan lain sebagainya. Kalau dia seorang sejarawan, maka akan memetik banyak sekali cerita-cerita sejarah. Saya baru 2 minggu yang lalu balik dari Mesir menyaksikan piramid. Itu sudah diceritakan di dalam Al-Quran tentang piramid itu. Bagaimana Ramses II, Firaun yang mengejar Nabiullah Musa melewati Laut Merah, kemudian terdesak di sana,
Musa, firman Tuhan, pukulkan tongkatmu. Lalu dipukulkan di situ itu, sesudah dia terdesak, pecahlah laut itu. Lalu berlarian Nabi Musa beserta kaumnya dikejar oleh Ramses II. Ketika sudah lewat, maka menyatu lagi laut itu. Banyak rinci sekali cerita-cerita itu di dalam Al-Quran. Bagi ahli sejarah, dia bisa masuk ke situ tuh. Dia menyaksikan di situ itu bagaimana agungnya, besarnya, bagaimana luar biasa bersejarahnya tentang Ramses II atau Fir'aun disebutkan di dalam Al-Quran. Itu adalah Ramses II sebagai puncak kekuasaan Fir'aun ketika itu. Jadi tafsir memang karakteristiknya seperti itu gitu. Bagaimana yang ahli tafsir itu sendiri sesuai dengan bidang keilmuannya. Pak Haji puniki lagi. Sistem politik kita yang banyak mengatakan iki super liberal, one man one food gitu. Dan yang mana kita sudah juga mengalami beberapa kali dinamika terkait politik identitas. Nah, niki kan menjadi tantangan Pak Haji sendiri sebagai tokoh toleran, di mana situasi politik itu kerap kali mengedepankan politik identitas ini sebagai komoditi politik. Bagaimana tanggapan Pak Haji? Identitas itu harus dalam Hindu, identitas Hindu harus. Dalam Islam, identitas orang Islam itu harus. Nah, keharusan itu harus diwujudkan dalam konteks sosial kemasyarakatan. Itu sebabnya makanya di dalam Islam ada ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ilahi, masalah ketuhanan, hablum minallah namanya, dan ada yang namanya hablum minannas, komunikasi dengan Tuhan dan komunikasi dengan sesama manusia. Di dalam Hindu juga kan ada trihita krana, ada itu. Lebih terjabar kalau di dalam Hindu ada 3. Kalau dalam Islam hanya 2, hablum minallah sama hablum minannas. Identitas itu harus muncul pada penganut agama masing-masing. Cuman jangan identitas itu direkayasa sedemikian rupa untuk kepentingan sesaat. Tidak bisa itu. Malah itu tidak dibenarkan ketika semacam itu. Harus selalu melahirkan keharmonian, harus selalu melahirkan kebaikan. Karena namanya Islam, kan Islam dari salima itu artinya keselamatan. Harus selalu menebarkan keselamatan, tidak bisa menebarkan sesuatu yang tidak melahirkan kebaikan dan keselamatan. Untuk di bidang politik, silakan. Umpamanya dalam politik musyawarah mufakat, di dalam Al-Quran ada ayat wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah kamu untuk segala urusan. Sebab ada ajaran dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Demokrasi umpamanya ada. Bagaimana kalau seorang muslim itu masuk ke WC, kaki kanan apa kaki kiri duluan? Ada aturannya. Kalau masuk itu harus pakai kiri karena menuju hal yang kotor. Ketika keluar menuju hal yang bersih harus pakai kanan, dan ada doanya. Untuk hal yang besar, umpamanya memilih presiden macam apa? Wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah kamu dalam memilih pemimpin. Musyawarah itu macam-macam bentuknya, ada one man one vote dan lain sebagainya, ada menusuk, ada pakai HP, ada langsung ditunjuk umpamanya zaman kerajaan dulu. Dalam peperangan umpamanya hal besar, umpamanya tidak boleh merudal rumah sakit, tidak boleh menyakiti perempuan, anak kecil dan orang tua, tidak boleh melakukan penghancuran terhadap fasilitas umum. Umpamanya kilang minyak nggak boleh dibom itu, gitu, nggak boleh gitu. Kalau sekarang mengkejang mau dirusak gitu, ya karena
tidak mengedepankan moral, tidak kembali kepada agama, tapi kembali kepada nafsu. Disitulah peran Nyepi dan peran Idul Fitri. Jadi mensucikan batin dalam Islam, jiwa dan raga. Dalam Hindu juga buana alit dan buana agung. Kan itu yang kita sucikan. Makanya ada Nyepi tidak menyalakan api, bukan semata api fisik, tapi api amarah yang ada pada diri kita. Tidak boleh menebar kebencian, permusuhan, dan amati geni, amati karya. Tidak boleh melakukan hal-hal perbuatan yang akan mengganggu kesucian diri buana alit dan buana agung. Amati lelungan, tidak boleh pergi ke sana ke sini untuk hiburan, ke Ancol, ke Kuta umpamanya. Amati lelanguan, sing dadi nyetel-nyetel TV dan lain sebagainya untuk hiburan-hiburan, joget-joget. Islam juga seperti itu. Jadi Idul Fitri kembali kepada fitrah. Macam apa fitrahnya orang Islam? Tanpa dosa, tanpa kesalahan. Sebab hadis Nabi yang mulia, Nabi Muhammad bersabda, setiap orang dilahirkan dalam keadaan fitri. Yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yumasiranihi au yumajjisanihi. Jadi orang tualah yang merubah anaknya gitu. Makanya jangan sampai salah berucap di depan anak. Jangan salah berbuat di depan anak, karena akan menjadi contoh. Akan menjadi model itu, role model. Jadi anak kita, orang tua, menjadi role model daripada anak-anak kita. Kalau kita baik, ya anak-anak baik. Kalau kita merokok, anak-anak akan ikut merokok. Meniru saja anak-anak itu. Kita bukan role model sering-sering. Kita malah menjadi foto model kita. Kita sering seperti itu. Ya main TikTok, main joget-joget, busana yang nggak sopan dan lain sebagainya. Toleransi ini sering juga diartikan sebuah kelemahan. Menurut Pak Haji Punapi? Yang kebalikannya sebagai sebuah kekuatan. Sebagai sebuah kekuatan. Sebab memang Tuhan menciptakan kita berbeda sekali lagi. Jelas sekali dalam Al-Quran, aku menciptakan manusia dalam keadaan yang berbeda-beda. Sudah jelas seperti itu. Padahal kalau Tuhan mau dijadikan sama, akan sama semua gitu. Nah di Indonesia kaya banget. Yang melihat seminggu yang lalu masih di Mekah gitu, ya kalau di sana ya mancung aja, nggak ada yang pesek umpamanya gitu anunya itu. Nah kita kan ada semuanya gitu. Bahkan suku bangsa kita kalau tidak salah hampir 1.400 suku bangsa di Indonesia. Bahasa kita sekitar 700 bahasa di Indonesia, sangat luar biasa kaya. Kalau di Arab ya bahasa Arab saja. Kalau kita orang Bali, saya bahasa Bali. Di mana aja saya bahasa Bali. Jawa ragane sing bisa, ya bicara dengan bahasa Jawa. Tapi itulah alat komunikasi yang efektif buat sesama kita. 1.300 sekian suku bangsa dengan bahasa yang berbeda. Tapi tidak melahirkan sesuatu yang negatif, karena memang Allah menciptakan berbeda. Dalam perbedaan inilah lahirkan semua kreasi-kreasi positif, di antaranya bahasa, budaya, peradaban dan lain sebagainya. Nah terkait Sarkar Ulama, Pak Haji, ceritakan sedikit kepada pemirsa nih keberadaan Sarkar Ulama di Bali. Sarkar Ulama tadinya namanya Sarkar Ulama Golkar. Dalam kesejarahan awalnya itu. Sarkar Ulama itu didirikan oleh tokoh-tokoh dari Jawa Barat ketika menghadap Pak Harto. Jadi di dalam kepartian itu ada 3 organisasi keislaman. Pertama yang paling tua adalah Sarkar Ulama. Yang kedua lalu Al-Hidayah, dan ada MDI Majelis Dakwah Islamiyah. Itu di dalam Golkar ada 3 hal itu. Di dalam partai yang lain juga ada
divisi keagamaan seperti itu. Nah, ketika itu audiensi ulama-ulama di Jawa Barat, khususnya dari pondok-pondok pesantren kepada Pak Harto. Lalu hasil daripada silaturahim dan audiensi itu adalah lahirlah perkumpulan yang selanjutnya disebut sebagai Satkar Ulama Golkar. Sejak Undang-Undang Keormasan lahir, maka kata-kata Golkarnya itu dihilangkan menjadi Satkar Ulama Indonesia. Nah, untuk Satkar Ulama Nasional, ketuanya Profesor Dr. Idris Laina. Beliau wakil ketua MPR di Jakarta dari fraksi Golkar. Nah, untuk di Bali, Tiang dipercaya sebagai ketuanya. Bali Tiang arahkan konsolidasi. Sebab harus dibedakan juga dengan daerah yang lain yang memang mayoritas Muslim kayak di Jawa dan lain sebagainya. Enak dia berbicara karena ada yang mendengarkan. Masa kita berbicara nggak ada yang mendengarin, beli. Jadi kalau di Bali ya sedikit yang dengerin karena kita memang minoritas. Paling banter 9% Muslim di Bali, udah paling tinggi. Jemberane adalah paling banyak Muslimnya, sekitar 34% di Jemberane. Nah, yang kedua kayaknya Badung Denpasar. Kepada mereka lah Tiang ceritakan bagaimana Satkar Ulama. Satkar Ulama misi utamanya adalah bagaimana mendorong supaya lembaga-lembaga pendidikan itu bisa maju dan mengikuti perkembangan zaman. Garapan kami yang utama adalah pondok-pondok pesantren dan madrasah-madrasah. Kesanalah kami. Kalau untuk dakwahnya MDI sasarannya, MDI yang melakukan itu gitu. Kalau untuk wanita Al-Hidayah. Nah, kami lembaga pendidikannya kan memang dari awal dibentuk itu adalah bagaimana memberikan atensi terhadap pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan Islam yang sesungguhnya jauh sekali dari suasana kemajuan. Kan masih ada dikotomi yang besar sekali antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Pondok pesantren seluruhnya ada di ranah sekolah swasta. Sehingga didirikan organisasi ini bagaimana menjembatani kesenjangan itu supaya tidak terlalu jauh jarak antara sekolah swasta khususnya pondok pesantren dengan sekolah-sekolah negeri, karena memang timpang, sangat timpang. Seluruh fasilitas diberikan kepada sekolah negeri, sementara sekolah-sekolah swasta itu, swasta dimanapun juga, di Hindu juga saya pikir kayak begitu, beli di Hindu juga pasti dah sangat kurang untuk itu. Makanya insya Allah akan ada dirjen pondok pesantren. Jadi sampai sekarang belum, baru sebatas direktur Pontren. Nanti akan ada dirjen pondok pesantren. Otomatis nanti kan anggarannya dan sebagainya, atensi pemerintah akan lebih bagus lah terhadap keberlangsungan pendidikan pondok pesantren. Dan pondok pesantren itu kontribusinya sangat luar biasa sejak kemerdekaan. Jadi maklumat yang sekarang dipakai tonggak lahirnya Hari Santri Nasional itu adalah gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para kiai untuk mengusir penjajah. Sehingga memang penjajah itu terutama di Jawa itu betul-betul ketar-ketir menghadapi para kiai yang mengerahkan seluruh santrinya untuk mempertahankan diri dari agresi penjajah. Itu sebagai dasar peringatannya Hari Santri. Hari Santri Nasional. Tapi yang menurut Pak Haji, kenapa masyarakat Bali ini masih kuat memegang toleransinya itu? Napi yang kira-kira pandangannya Pak Haji, penilaian Pak Haji, kenapa mereka bisa sampai kuat memegang itu? Yang pertama karena memang dalam agama Hindu dan agama Islam pesan-pesan kemajemukan itu sudah ada di dalam kitab kita masing-masing. Di dalam Hindu banyak itu saya dapatkan baca-baca itu tentang bagaimana
bersikap, kalau memek saya di Pegayaman itu, kalau kemanapun juga kamu biar selamat, de ngaduk-ngaduk, de tawa-tawa. Nah, Gus kan juga pasti diajarin kayak gitu, de ngaduk-ngaduk, de tawa-tawa, jangan macam-macam dan jangan aneh-aneh. Itu bentuk perwujudan daripada toleransi itu. Bentuk perwujudan. Saya ingat sekali pesan orang tua, Ketut, kamu kan akan merantau. Saya masih SD, sudah merantau beli. Saya dibawa ke Lombok. Saya sekolah SD, SMP, SMA di Lombok. Habis itu baru kuliah ke Jakarta. Tut, kamu di Surabaya aja, kata bapak saya, adik saya itu. Nah, tiang kalau mau dikuliahkan sekalian di Jakarta, tak gituin. Akhirnya dibawalah ke Jakarta atas pilihan tiang sendiri, karena tiang berpikir bahwa Jakarta adalah pusat segala-galanya, pusat kebudayaan, pengetahuan, dan kalau mau jadi orang hebat, hebatlah di Jakarta gitu. Nah, tiang sekolah di situ itu. Di dalam kitab suci Hindu Weda itu ada pesan-pesan moral tentang kebersamaan, menjaga toleransi. Di dalam Islam juga banyak kita dapatkan ayat-ayat seperti itu dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu saat Nabi dulu kan tinggal di masjid, nggak punya rumah, meskipun pemimpin dunia, berkuasa sampai dengan Eropa. Tapi datang delegasi Katolik ke kediaman beliau itu. Lalu Muhammad, kami ingin beribadah. Di mana kami harus beribadah? Silahkan di masjid ini. Semahyanglah cara Anda semahyang. Lakukan itu. Tidak ada masalah. Dan ini bersih. Nah, dalam Islam ukurannya adalah bersih, tidak ada najis. Diberikan kesempatan semacam itu. Dasarnya adalah di dalam surat lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu adalah agamamu, silakan ibadah seperti agamamu. Dan bagi kami adalah agama kami. Sehingga beliau memberikan praktik keagamaannya oleh Rasul seperti itu. Sehingga tidak ada masalah. Apalagi di Bali, orang tua kita sangat arif dan bijaksana. Sangat arif. Contoh-contoh, tahu nggak Gus, yang nyingal saya itu nyame Hindu. Jadi saya di pangkuan seorang ibu, Meme Wayan Metri, sama Ketut Dare namanya. Jadi saya itu orang tua saya itu, dia gendong saya, dia datang ke rumah nyuapin saya, bahkan saya pak-pakannya itu dari ibu Medari itu gitu. Nah, sampai sekarang masih ada, sering saya kunjungi. Jadi praktek-praktek toleransi di Bali ini sudah tidak sekedar teori, tapi sudah ada dalam pelaksanaan. Kalau daerah lain kan baru teori-teori aja. Tapi kalau kita di Bali, ya sudah terbentuk masyarakat Bali seperti itu, hidup berdampingan, saling menghormati, saling menghargai, dan menerima perbedaan. Sehingga bagi saya nggak ada problem. Makanya saya aneh saja melihat kalau masih ada problem. Dan yang bikin persoalan medsos, aduh ramai sekali gitu. Pulang sampai dengan banyak yang pingsan mudik itu di Gilimanuk, 50 kilo macet, ada yang 12 jam tidak bergerak. Lah untuk apa? Ajaran mudik nggak ada dalam Islam, nggak ada. Nah itu adalah ya budaya saja. Tapi lalu dibenarkan di dalam Islam karena intinya mudik itu adalah simekrame, silaturahmi. Silaturahminya ini yang ada landasan agamanya. Tapi mudiknya tidak ada gitu. Takbiran landasan agamanya tidak ada untuk keliling. Tapi untuk Allahu Akbar ada di dalam Islam, dan itu dilakukan di hati masing-masing. Kalaupun di luar, di masjid, nggak perlu konvoy dan lain sebagainya. Gitu. Aduh, terima kasih nih Ki, Pak Haji Ketut Jamal atas pencerahannya. Semoga Nabi hari raya ini kita bisa tentram, bersama-sama merayakan hari raya
bersatu dalam keragaman. Dan kesempatan yang sangat terhormat ini dia menyampaikan selamat merayakan hari raya Nyepi dan selamat pula merayakan hari raya Idul Fitri. Lunas ampura atas kesalahan dan dosa-dosa dia, dan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Nggih, sukses mah patut rajang-rajang. Nggih, sukses muali beli. Nggih, nggih.